Yesus, kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu, kita masih mau datang untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dengan tujuan ya memperbaharui hidup kita agar hidup kita lebih baik lagi ke depannya. Kita mampu mengenali tujuan Tuhan dalam hidup kita selagi kita masih muda, apa yang dapat kita ambil, apa yang dapat kita lakukan di masa muda kita ya. Kakak harap semua kita yang hadir di sini jangan anggap ini ibadah biasa ya, tapi percaya bahwa Tuhan hadir di setiap ibadah kita. Kalau kita memanggil nama Tuhan, Tuhan bilang 1, 2, 3 orang kalau menyebut nama Tuhan dia hadir. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi di hadirat Tuhan. Mungkin adik-adik yang punya pergumulan, sakit penyakit mungkin, ya sama-sama kita doakan di ibadah ini ya. Yuk kita mau mulai ibadah kita. Kita mau angkat pujian Saat Ku Tak Melihat Jalan. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hatiku sekali lagi. Saat hatiku percaya, hatiku percaya.
Kau sungguh baik, kau sangat baik. Haleluya, haleluya. Kami mau Kau yang layak kami sembah, Kau Bapa yang baik, Kau Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap hari, setiap saat penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami menikmati segala berkat dan rahmat-Mu, itu semua karena cinta-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, mau belajar, mau mengerti akan perasaan-Mu Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, kami anak-anak muda yang hadir pada hari ini Tuhan, biarlah Kau yang berkati kami di tempat masing-masing Tuhan, agar hari ini kami dapat menerima berkat yang berbeda Tuhan, sukacita yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita mau bersorak bagi Tuhan ya. Kita mau angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus.
yang nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Yang percaya katakan, boleh lambaikan tangan. Nama Yesus berkuasa ya. Kita percaya bahwa bukan nama yang biasa, tapi nama yang luar biasa yang punya kuasa. Katakan amin. Nggak ada suaranya nih. Amin. 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 Oke, teman-teman semua, ada yang kakak mau kasih kesempatan, ada yang mungkin merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kita merasakan setiap hari ya. Mungkin ada hal-hal yang berbeda yang mungkin teman-teman mau sharing di sini. Waktu dan kesempatan saya berikan. Silakan langsung saja. Oke, kayaknya tidak ada ya. Kalau begitu, mari kita siapkan hati kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita sama-sama angkat pujian. Ku hidup karena anugerah-Mu. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama hidup. Sekali lagi ya. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan,
Yesus, pegang tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Pada Ko William saya persilakan. Mari semua kita bersatu hati untuk berdoa menghadap Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Kami boleh ada di rumah kami masing-masing, tapi kami mau bersedia meluangkan waktu kami untuk kami boleh bersekutu dan beribadah dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, setiap kami siap untuk mendengarkan apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan. Tapi terlebih dahulu Tuhan, kami mohon dengan rendah hati, biar kiranya Tuhan yang sucikan dan kuduskan setiap telinga, mata hati, rohani kami Tuhan, agar kami boleh melihat, boleh mendengar, sebagaimana yang Kau kehendaki Tuhan. Tuhan, ini setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan, sampai firman selesai dibagikan, biar kiranya setiap kami boleh menerima berkat yang spesial dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat sore semua. Ini saya sharing dulu. Yang akan dibagikan pada sore hari ini. Bentar. Sudah terlihat ya? Ya, pada sore hari ini saya kebagian untuk sharing lagi, dan topik yang akan saya coba sharingkan adalah mencari wajah Tuhan. Dan kalau kita mengerti bahasanya mencari wajah Tuhan, pasti yang ada dalam pikiran kita itu adalah kita mau lihat mukanya Tuhan gitu. Karena kalau bicara wajah, itu muka, face. Wajahnya Tuhan itu kayak apa sih gitu. Nah, tapi di balik makna wajah Tuhan itu seperti apa, kita coba baca dulu ya. Ini saya udah ambil beberapa ayat Alkitab, yaitu saya ambil di Mazmur 105 ayat 4, itu mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Nah, terus kemudian kalau kita search berdasarkan wajah Tuhan, ini ayat ini muncul terus nih. Yaitu di 1 Tawarik 30 ayat 9, itu kata-katanya sama persis. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Padahal ini dua penulis kitab yang berbeda nih. Tapi kalau seandainya kita mau gali lebih dalam lagi, sekarang kan kita udah lebih simpel kan, segala apa-apa kita bisa pakai handphone, dan kita bisa search berdasarkan kata-kata kunci gitu. Kalau kita cari, kita ketikin wajah Tuhan, di sana ada begitu banyak pencarian yang keluar dari seluruh kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, tapi apa yang spesial gitu? Makanya ini sebenarnya kita sama-sama belajar pada sore hari ini. Saya sih bukan berarti saya lebih tahu. Sekali lagi saya juga sama-sama saling belajar gitu ya. Saya menggali apa sih yang dimaksud dengan wajah Tuhan. Karena kalau seandainya kita baca tuh tentang yang sifatnya ada kata-kata wajah sama ada Tuhan, itu ada banyak sekali. Bahkan ya kalau kita ingat di
pada saat Tuhan Yesus disalibkan aja, itu di sana dikatakan ayatnya ada tuh dibilang bahwa sampai Allah Bapa memalingkan wajahnya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan ini kalau kita sebagai umat percaya Tuhan nih, itu kenapa wajah Tuhan ini sedemikian pentingnya gitu. Nah, kita lihat lagi ya, yang tadi saya bilang kan ada banyak ayat yang berbicara mengenai wajah Tuhan. Nah, ini contoh lagi ada di Mazmur 27 ayat 8 yang berbunyi, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Nah, ini kita coba baca-baca dulu ya. Ini ayat-ayat firman Tuhan yang ada. Karena memang kata-kata wajah Tuhan ini nih munculnya sering. Tapi kalau yang bicara yang positif, kalau saya lihat gitu ya dari list yang ada yang keluar dari kata-kata keyword wajah Tuhan, yang positif itu sebenarnya ya dibanding yang negatif itu lebih banyak yang negatif tuh. Kata-kata itu tuh bahwa Tuhan memalingkan wajahnya, Tuhan jangan kau sembunyikan wajahmu gitu. Ada nabi-nabi yang berkata gitu. Bahkan ada juga wajah Tuhan menentang orang-orang jahat gitu. Terus ada juga yang paling positif, Tuhan menunjukkan wajahnya. Kayak yang tadi kita baca itu kan Tuhan mengundang malah. Tuhan mengundang suruh cari wajahnya. Nah, ini yang sering kita dengar satu lagi ini ada ayat di Bilangan 6 ayat 24 ayat 24 sampai dengan 26. Ini nih yang sering kali sebagai doa berkat yang waktu pada saat doa penutup kalau setiap kali kita ibadah. Yaitu di sana dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, ini nih kalau yang ini nih kita paling sering dengar nih yang Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26. Di mana itu merupakan Tuhan ajarin ke Musa untuk memberkati bangsa Israel pada saat itu. Dan ini ayat ini nih sebenarnya saya print tuh. Ayat ini saya print, bahkan saya coba saya hafalin, dan pada saat saya print tuh ada banyak tuh. Saya print, saya taruh di rumah buat ditempel dekat tempat tidur. Ada juga yang saya taruh di mobil gitu, kalau berangkat kerja tuh saya taruh di dekat yang supaya ngalangin sinar matahari tuh supaya nggak silo. Itu saya tempel tuh di situ tuh. Saya tulis di sana tuh perinannya. Yang Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, kalau kita lihat ini dulu nih ya, istilah Ibrani bagi wajah dalam perjanjian lama itu diterjemahkan juga sebagai kehadiran. Jadi wajah Tuhan itu artinya adalah kehadiran Allah. Jadi kalau ketika kita mencari wajah Allah, kita sedang mencari kehadirannya. Jadi kalau kita balik lagi yang tadi ini, ayat emas yang ini nih, kalau buat saya sih ini termasuk ayat emas gitu. Dimana dibilang bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Itu selalu tuh, Tuhan pasti akan bilang kita diberkati dan kita dilindungi. Memang apa yang kita doakan tuh pasti nggak jauh-jauh dari itu. Kita minta diberkati dan kita minta dilindungi. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita secara pakai akal manusia, itu kayak agak nggak nyambung gitu. Kenapa kita udah diberkati, dilindungi, tapi kok kita perlu wajahnya Tuhan? Bahkan di sana dikatakan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Karena kalau baca pakai bahasa Indonesia ini, seolah-olah kayaknya datar-datar aja, menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Padahal yang kita butuhin kan berkat, yang kita butuhkan perlindungan. Kenapa ngomongnya Tuhan tuh, kalau dalam wajah Tuhan ini selalu Tuhan tuh, masalah wajah Tuhan bersinar. Terus Tuhan menghadapkan wajahnya, kayak yang saya merahin ini nih. Kayaknya kalau buat kita yang nerimanya biasa-biasa, ini biasa-biasa aja. Tapi kalau kita mau dalemin, sebenarnya itu ada makna rohani yang makna rohani maupun jasmani, kalau kita bayangin itu tuh luar biasanya gini nih. Kalau kita dengar kesaksian orang yang pernah dibawa sama Tuhan ke surga, di sana pasti dibilang sana. Di sana tuh terang sekali, bahkan terangnya lebih terang dari matahari. Dan terangnya itu berasal dari satu tempat, yaitu Tuhan sendiri yang menerangi seisi surga itu. Bahkan dikatakan terangnya itu tidak menyilaukan, tapi terangnya lebih terang dari matahari gitu. Nah, itu tuh kalau dengerin begitu tuh kayaknya, keren banget gitu kan. Kalau ibarat kata tuh dulu lampu
pijar kuning sama lampu LED sekarang gitu. Kayaknya lebih terang lampu LED jelas gitu. Nah ini nih kalau kita lihat matahari itu bisa bikin mata kita silo. Nah ini sinarnya Tuhan itu tidak membuat kita silo yang kayak dalam secara fisik, tapi membuat kita tuh ada rasa yang tunduk gitu, tunduk, kagum, dan itu menyinari semuanya. Kalau bicara sinar, kita bicara di ruangan gelap, di sana pasti kita akan tahu pada saat mati lampu, setitik cahaya apapun itu akan membuat hati kita tenang. Betul nggak? Kalau kita mati lampu, itu kita pasti langsung gelap gulita. Kita lagi tidur pun, saya pernah bilang waktu itu, kita pasti akan kaget bangun tuh. Begitu kaget bangun, kita melek kayak seolah-olah mata kita masih merem. Karena segitu gelap gulitanya sekeliling kita. Dan kita pasti akan refleks mencari cahaya setitik apapun itu kita akan udah senang tuh. Kayak seolah-olah kita udah pegangan sesuatu yang udah ada cahaya gitu. Nah, kita berbicara sinar kasih Tuhan yang Tuhan menyinari dengan wajahnya yang sedemikian rupa yang tadi kalau kita balikin itu ada di surga, itu menerangi seisi surga. Jadi kalau bicara sinar yang menerangi kegelapan, itu sebenarnya kegelapan itu tuh kayak dibuat sirna gitu. Makanya kan ada kalau saya nggak salah di Alkitab juga dibilang bahwa kegelapan itu tuh pasti sirna dengan terang gitu, terangnya Tuhan. Nah, terangnya Tuhan itu tuh membuat kita tuh tenang, membuat kita tuh kayak seperti diselimuti gitu. Makanya apalagi ini ditambah pada saat kita disinari Tuhan, itu tuh kita disinarinya itu tuh bukan hanya dengan Tuhan, pasti saya yakin seluruh tubuhnya tuh bersinar gitu tuh. Tapi ini bicara wajah. Kalau bicara wajah itu spesial. Kalau kita ngobrol sama orang, jelas-jelas kita pengen pada saat ngobrol kita pengennya dilihat. Kita pengennya face to face. Jangan sampai kita ngobrol dengan orang tapi orangnya pelengos begitu tuh. Yang pasti kayak gini nih. Saya ngomong begini, tapi muka saya begini nih. Saya ngomongnya ya begitu dah, saya nggak nganggep yang ada di sini. Pasti kan kesel banget kan. Nih orang mau didengerin atau enggak ngomongannya gitu kan. Makanya kalau ngobrol itu pasti interaksi dua orang yang butuh saling kerjasama. Ini memberikan sesuatu dan ini terima. Begitu juga sebaliknya gitu. Nah begitu juga seperti ini nih, kita face to face. Nah kalau kita berbicara dengan Tuhan, di sini dibilang Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan itu luar biasa. Ditambah lagi Tuhan menghadapkan wajahnya. Kita mendapat perkenanan Tuhan luar biasa itu. Jadi kalau tadi kan adalah wajah Tuhan adalah dalam bahasa Ibrani itu kehadiran Tuhan yang kita harapkan. Kehadiran Tuhan plus kita mendapatkan favor. Favor itu tuh perkenanan Tuhan. Kalau ingat nggak di kitab Esther aja kan bilang pada saat Esther mau menghadap raja, itu yang ditentukan oleh rajanya itu tuh tongkatnya. Kalau tongkatnya bilang oke, baru dia bisa ngomong. Kalau tongkat raja itu tidak mengulurkan ke dia, udah dia mati dah. Nah, ini kita bicara juga dengan raja di atas segala raja, yang mana dia menyinari kita dengan wajahnya, dia menghadapkan wajahnya ke kita. Ibaratnya tuh menghadapkan wajahnya tuh kayak kita udah nunduk, kita diangkat gitu. Kita bisa bertemu muka dengan muka sama Tuhan. Dan itu tuh buat saya bilang sih itu luar biasa banget gitu. Makanya di ayat emas ini nih, kalau buat saya ayat emas, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Buat saya ini luar biasa. Kita nggak perlu emas, perak yang istilah kata nih kalau sekarang duit gitu. Kita nggak butuh duit. Dan Tuhan tahu duit itu cuma sementara gitu. Yang Tuhan kasih ke kita itu yang kekal, yaitu apa? Kasih karunia, favor gitu maksudnya. Maksudnya tuh perkenanannya. Dia pada saat dia menyinari kita dengan wajahnya, dia sayang sama kita. Apalagi Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena memang kalau kita mau jujur, yang ada dalam hidup kita ini adalah ketakutan, kekhawatiran, segala hal yang sifatnya tuh membuat kita tuh makin nunduk, tertekan sampai akhirnya kita dipres sampai habis sama dunia ini nih, yang bikin kita tuh nggak berdaya sama sekali. Yang kalau dalam dunia kenal sekarang itu sampai stres, depresi, keinginannya apa? Bunuh diri. Yang membuat itu kita terpisah dari Tuhan selamanya. Nah, kita butuh itu sebenarnya. Makanya Tuhan tahu dia memberikan kita kasih karunia dan dia memberikan kita damai sejahtera. Nah, itu yang kalau secara kadang kalau kita lagi mumet gitu, kita baca ayat ini, jujur sih kadang-kadang Tuhan saya butuh kasih karunia, saya butuh damai sejahtera, tapi saya butuh duit Tuhan. Saya butuh sesuatu yang memang
real gitu yang bisa buat keluarga saya gitu, misalkan gitu ya. Tapi jangan salah, kayak Salomo yang kalau dalam kitab yang Gema yang kita lagi baca sekarang kan, yang Salomo itu ditawarin sama Tuhan loh. Tuhan menghadapkan dia face to face dalam mimpinya tuh dengan Salomo, dan dia bukan hanya penyinari dan bukan hanya menghadapkan wajahnya, dia menawarkan, Salomo, kamu mau minta apa? Pasti kan teman-teman udah baca tuh hari ini kalau ikut yang pembacaan Alkitab, itu di sana dibilang tuh Salomo bermimpi bertemu Tuhan habis setelah mempersembahkan kurban, dan dia Tuhan bilang sama dia, Salomo, kamu mau minta apa? Dan Salomo nggak minta, Tuhan saya pengen kaya supaya kerajaan saya ditakuti, tunduk gitu, semua saya bisa lakukan apapun gitu, dengan kekuatan, dengan kekayaan, kejayaan yang saya punya gitu. Tapi Salomo kan nggak minta itu semua, dia minta adalah, Tuhan kasih saya hikmat supaya saya bisa membawa bangsa ini benar gitu, maksudnya supaya saya bisa mengadili bangsa ini, karena bangsa ini bukan bangsa yang kecil, bangsa Israel. Dan Tuhan pada saat dengar itu, Tuhan bilangnya apa? Karena engkau tidak minta kekayaan, kalau engkau tidak meminta umur panjang, begitu kamu minta hikmat, sebenarnya itu udah paket komplit gitu maksudnya. Makanya begitu juga ayat ini nih, kalau saya masih berfokusnya ke ayat ini ya, pada saat kita berhadapan dengan Tuhan, kita udah cukup pegang kasih karunia-Nya Tuhan yang membuat membebaskan kita dari dosa, dan kita cukup pegang damai sejahteranya Tuhan, karena di dalam Tuhan itu kita udah dapat segalanya. Makanya kita kan selalu bilang kan, Tuhan itu udah segalanya buat kita. Buat apa lagi kita cari uang, buat apa lagi kita cari segala hal yang sifatnya fana, yang kita butuhkan hanya si pemberi berkat gitu. Yang kita butuhkan adalah si juru selamat. Yang kita butuhkan adalah si yang menyayangi kita, bahkan mengenal kita sebelum kita lahir. Nah itu. Nah terus kalau kita lanjutin lagi nih, yang tadi yaitu mencari wajah Tuhan, itu yang pertama, itu berbicara mengenai hubungan, berbicara mengenai relationship. Jadi kalau kita ngomongin wajah Tuhan, kita nggak ngomong fisik, kita ngelihat Tuhan udah cukup gitu. Wah, kita udah pernah ngimpi ini ketemu Tuhan. Ngomong-ngomong soal ngimpi ketemu Tuhan, jujur saya baru 2 kali ngimpi ketemu Tuhan. Satu waktu saya dulu masih Katolik tuh. Waktu masih SMP lah kalau nggak salah ya. Itu saya pernah bermimpi, saya ada di dalam ruang terbuka tuh yang memang Gua Maria. Dulu tuh kan saya masih Katolik. Jadi tuh saya bermimpi saya ada di Gua Maria yang ada di Santa Maria Fatima di Jatinegara tuh kan emang dipakai buat ziarah tuh. Ada Gua Maria tuh biasanya tuh. Disembah-sembah lah gitu istilahnya. Nah, saya berdiri di atas Gua Maria itu, membelakangi Gua Maria itu, di mana Bunda Marianya di belakang, dan saya melihat keluar sana, karena Gua Marianya itu bentuknya tinggi gitu, tinggi, di bawahnya itu lapangan. Nah, saya berdiri di atasnya itu, dengan Gua Marianya membelakangi saya, dan saya melihat ke langit. Saya melihat ke langit, itu tuh awan bergerak dengan begitu cepat dulu tuh, waktu saya masih SMP, saya ingat banget saya ngimpi itu. Awan bergerak begitu cepat, kayak orang ramalan cuaca gimana sih kalau yang di TV tuh awannya cepat set. Tapi di satu awan yang jauh di sana itu tuh ada sosok yang berdiri di atas awan. Bukannya Dragon Ball gitu ya. Kalau Dragon Ball berdiri jadi si Goku gitu kan, itu berdiri di atas awan juga dia. Nah, ini ada satu sosok yang berdiri di atas awan nun jauh di sana, dan dia pakai jubah merah. Dan itu jauh sekali, tapi saya tahu dia lagi berjalan mendekat gitu. Ya itu dong yang saya ingat. Dan itu saya tahu sosok itu adalah Tuhan Yesus gitu. Nah itu waktu berlalu, saya nggak terlalu pusingin, sampai akhirnya saya kuliah. Begitu saya kuliah, saya masuk ke Kristen ini nih, ikut pelayanan dan sebagainya, itu ikut berusaha kenal Tuhan sungguh-sungguh, itu adalah pada saat saya masuk kuliah. Itu pun diajak sama saudara saya untuk ikut-ikut youth gitu, ikut-ikut gereja karismatik yang tepuk tangan, bahasa roh, yang saya bingung sendiri gitu. Ini saya biasanya di dalam Katolik itu nggak pernah kayak begini. Nah, tapi waktu pada saat saya ikutin, dan saya ikut retretnya, dan saya kenal semuanya, akhirnya saya tertarik, dan saya melihat kuasa Tuhan di sana benar-benar. Dan pada saat itu saya ngimpi lagi, pada saat saya kuliah. Saya kuliah di Trisakti. Trisakti itu tuh bentuk gedungnya tuh letter U gitu tuh. Jadi bentuknya letter U begini, itu kiri kanannya gedung lah, kiri kanannya tuh, tapi nyambung gitu, U. Nah, saya ada di lantai 4, karena gedungnya tinggi-tinggi banget, lantai 4, dan di situ saya lihat ke langit, dan itu saya lihat, wih gila, itu ada salib
Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus ada di salib, masih di dalam salib itu, dan itu seperti mau nabrak. Jadi salibnya begini nih, kayak saya ada di sininya nih, saya ada di gedung sini, dan salibnya itu mendekat begitu, dengan begitu cepat, dan itu ngerasanya tuh apa ya, kayak ngeri, tapi istilahnya itu bukan ngeri. Kalau buat saya tuh, itu entah saya dapat dari mana, saya dapat istilahnya itu gentar. Gentar itu tuh kan ya, kalau bahasa di Alkitab itu tuh kalau dibaca, ada orang tuh dia langsung bersimpuh sama Yesus gitu, dan dia takut dan gentar gitu. Nah, gentar itu bukan ketakutan yang ini loh. Gentar itu tuh takut karena memang kita berhadapan dengan sosok yang memang patut kita hormati gitu. Nah, itu dalam mimpi itu saya begitu tuh. Rasanya tuh kayak gimana ya? Kayak ngelihat suatu kayak pesawat Boeing 747 tuh lagi menukik, bukan menukik lagi, orang udah dekat gitu dalam gedung itu. Itu pasti kayak ketabrak gitu tuh. Tapi mimpi itu sampai situ. Nah, begitu saya udah ikut pelayanan, saya pernah tanya sama seorang hamba Tuhan gitu yang memang peka terhadap Roh Kudus gitu ya, dia bilang gini, namanya kan Tante Evi, Tante, saya mau tanya dong, Tante, saya pernah ngimpi seperti ini nih, saya ceritain tuh waktu SMP begitu, terus waktu kuliah begitu. Nah, terus si Tante Evi itu bilang, ini begini Will, kamu waktu dulu memang kamu jauh sama Tuhan, dan Yesus Tuhan yang selalu mendekat sama kamu, Tuhan yang pengen dekat sama kamu, makanya kamu harus hidup kamu harus mau berubah, dan izinin Tuhan untuk bekerja gitu di dalam hidup kamu gitu. Kalau dulu Tuhan jauh, dan kemudian setelah kamu ikut pelayanan kan, itu Tuhan kamu rasa dekat, dan Tuhan itu dia kasih lihat bahwa dia sudah mati buat kamu katanya. Jadi maksudnya gini, pada saat kita mencari wajah Tuhan, selalu dimanapun, apapun yang kita, dalam satu ibadah apapun, dalam gereja, kita pasti akan diminta adalah semakin hubungan kita semakin intim, hubungan kita semakin dekat sama Tuhan, relationship. Jadi kalau dua orang yang bicara, orang yang sedang jatuh cinta, orang pacaran, itu yang diutamain itu apa? Pasti hubungan gitu. Pasti yang diutamain adalah keintiman. Keintiman itu adalah pengennya selalu deket gitu, pengennya selalu cerita, pengennya selalu ngobrol, pengennya selalu ada sesuatu yang di-share gitu. Baik share makanan, share perhatian, maupun share yang sifatnya rahasia. Nah, di situ. Nah, makanya kalau berbicara mencari wajah Tuhan, itu adalah hubungan. Hubungan yang intim, hubungan relationship yang sangat dekat. Kemudian yang kedua, itu bicara dengan guidance, tuntunan. Jadi kalau kita ngobrol sama Tuhan, sebenarnya yang kita pinginin apa sih dari Tuhan? Waktu pada saat kita berhubungan dengan Tuhan, kita sebenarnya pingin adalah tuntunan, karena kita sadar hidup kita tuh pasti akan mempunyai pilihan-pilihan yang akan kita pilih, dan selalu kita pilih kalau berdasarkan kedagingan kita akan ngaco. Kita akan ngaco dan keluar jalur gitu. Makanya kenapa kita butuh tuntunan. Jadi pada saat kita mencari wajah Tuhan, itu pertama kita mencari hubungan yang baik dengan Tuhan. Mencari hubungan perkenanannya Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya dan menyinari. Pada saat dia ngadepin wajahnya, itu otomatis tuh sinarnya di wajahnya Tuhan pasti diberikan pada kita. Waktu Nabi siapa ya, Yesaya apa siapa ya, itu saya lupa gitu. Itu yang dia mau lihat Tuhan bilang suruh di ceruknya gua. Supaya apa? Karena kemuliaan Tuhan itu bicara sinarnya wajahnya Tuhan. Dan itu dibilang, kamu akan aku izinkan lihat punggungku aja katanya. Karena kalau bicara berhadapan muka sama Tuhan tuh, itu udah dia sebagai manusia berdosa, itu pasti akan mati. Karena tidak ada kekudusan, tidak dapat bercampur dengan dosa gitu kan. Nah, intinya adalah pada saat kita mencari wajah Tuhan, kita bicara tuntunan. Kita pingin dituntun sama Tuhan supaya hidup kita berhasil, bukan hanya di dunia ini, tapi juga kita berhasil menyelesaikan pertandingan di dunia ini sampai dengan kita masuk ke kerajaannya Tuhan di sana. Lalu yang ketiga apa? Nah, ini tadi kita udah baca kan, kita akan mencari wajah Tuhan itu, kita mau dapetin damai sejahtera. Ini yang precious gitu. Kalau kita ngomong Lord of the Ring gitu tuh, yang si itunya aduh lupa namanya siapa tuh ya, itu dia bicara cincinnya itu kan dia selalu bilang my precious gitu kan. Nah begitu juga kita nih sama Tuhan. Pada saat kita berhubungan sama Tuhan, kita bukan mau cari berkat tuh sebenarnya. Yang kita pinginin itu sebagai hatinya manusia, kita pengen cari kedamaian, kita pengen cari
damai sejahtera atau ketenangan batin. Karena memang dunia ini banyak orang yang pikirannya ruwet, hatinya ruwet, tindakannya kacau gitu. Karena apa? Dimulai dari hati. Pada saat hatinya nggak damai, hatinya nggak tenang, apapun yang dilakukan ngaco gitu. Makanya kita perlu setiap hari mencari wajah Tuhan. Nah, kemudian yang selanjutnya apa nih? Bagaimana kita mencari wajah Tuhan? Resepnya nggak jauh-jauh dari setiap kali kita mendengarkan ibadah, sharing, mungkin di Komsel, bahkan di Alkitab, itu nggak jauh-jauh. Yang pertama adalah resepnya satu, cuma ini satu, berdoa. Berdoa, itu kita mungkin sampai bosan gitu. Berdoa gitu kan. Karena apa? Pada saat kita berdoa, ya nggak ada jalan lain kan. Berdoa itu adalah kan istilahnya kan berkomunikasi dengan Tuhan kan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Ya caranya mungkin macam-macam. Ya bisa berdoa secara komunitas kita, bisa berdoa secara pribadi, tapi yang sebenarnya sih yang dipentingin itu adalah berdoa pribadi, karena disitulah kita anytime, anywhere gitu maksudnya. Bahkan pada saat ini pun, bisa aja teman-teman pada saat dengerin saya ngomong, kalian juga bisa berdoa, Tuhan, saya pengen nih kayak gini gitu. Tuhan, saya pengen nih cari wajah Tuhan supaya Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya. Pada saat Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya, kita akan dapetin damai sejahtera. Pada saat Tuhan menyinari wajah kita, menyinari kita akan dapetin kasih karunia. Tuhan, saya pengen gitu. Tuhan, saya pengen gitu. Jadi kalau misalkan ngomong begitu tuh sebenarnya kalau teman-teman yang memang setiap saat berdoa sama Tuhan, pasti tuh sering lah ucapan itu keluar. Tuhan, saya pengen dekat sama Tuhan. Tuhan, saya pengen Tuhan kendalin hidup saya. Tuhan, saya pengen keluarga saya diberkati. Tuhan, saya pengen pada saat saya melakukan sesuatu, saya boleh menjadi berkat buat orang lain. Saya yakin kalau teman-teman sering berdoa, hatinya pun sudah dilembutkan, apapun yang sekecil apapun yang Tuhan buat di dalam hidup kita, walaupun kayaknya itu kebetulan, pasti bikin teman-teman menangis deh pasti. Karena disitulah kita akan ngerasain bahwa, wih, Tuhan sayang banget sama kita ya. Tuhan baik banget sama kita. Tuhan baik banget bener-bener. Padahal saya nggak layak loh dibilang anak Tuhan. Tapi Tuhan begitu baik mengasihi kita. Nah, pada saat kita berdoa, itu yang pertama kita harus menenangkan diri. Yang kedua, berfokus pada Tuhan. Yang ketiga, yang nggak kalah pentingnya, itu jujur. Jadi bukan doa yang bagus-bagus, bukan doa yang tertata kata kalimatnya dengan luar biasa sehingga yang mau didengar sama Tuhan. Kagak, Tuhan nggak perlu itu. Tuhan perlu kejujuran hati kita pada saat berdoa sama Tuhan, itu kita jujur dan fokus sama Tuhan. Nah, seringkali itu cuma berhenti sampai jujur. Kita cuma cerita curhat gitu. Curhat terus selalu minta, selesai. Tapi kita melupakan satu hal, yaitu kita menunggu Tuhan. Menunggu Tuhan pada saat kita berdoa, nggak cuma bla 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 bla, amin gitu, selesai. Nggak cuma sampai situ, tapi Tuhan pengen dia melihat kita menunggu dia. Karena Tuhan tuh orangnya, bukan orangnya ya, pribadinya tuh yang suka ngetes gitu. Pada saat kita mau menunggu Tuhan, menunggunya bisa macam-macam. Entah kita menyembah, entah kita nyanyi lagi di dalam hati. Dan itu kalau yang biasa berdoa banget, itu mungkin bisa, span-nya tuh bisa menghabiskan berjam-jam. Namanya dia berdoa untuk memuji, menyembah Tuhan. Jadi kalau menunggu Tuhan, sebenarnya itu adalah menunggu jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan nanti bisa berupa apa ya? Itu tadi, kita dikasih ayat, kita dikasih ketenangan gitu. Yang tanpa kita tahu itu kenapa kita tiba-tiba kok ngadepin masalah, kita curhat, kita mohon Tuhan, harus kita nunggu Tuhan. Oke Tuhan, silakan bicara gitu. Nah, tiba-tiba bisa aja kita dapetin satu jalan keluar. Atau bisa juga tiba-tiba kita mendapatkan ketenangan. Yang tadinya masalah itu kayaknya berat banget, sampai kita nggak bisa tidur, tapi kemudian kita bisa tidur. Nah, itu juga merupakan satu jawaban Tuhan. Tapi poinnya adalah yang kedua, yang terakhir tuh, jujur dan menunggu Tuhan. Itu yang sering kali kalau satu hamba Tuhan bilang, itu yang kita sering kali lupakan, kita nggak nunggu jawaban Tuhan. Jadi ibarat kata nih, minta, Tuhan udah siapin, sediain, pada saat Tuhan mau kasih, komunikasinya berhenti gitu, selesai gitu, udah ketiduran, udah ditinggal pergi, udah nggak mikirin lagi Tuhan, udah sibuk lagi dengan pikirannya, tadinya punya iman, terus sekarang lagi sibuk lagi, imannya hancur lagi, sibuk lagi, ini gimana ya masalah gue nih, ini gimana ya, kok nggak punya jalan keluar nih.
Nah itu Tuhan nggak bisa ngasih jalan keluarnya, karena kita nggak nunggu Tuhan. Jadi dalam mencari wajah Tuhan, di dalam berdoa, kita harus tenangin diri kita fokus sama Tuhan, kita jujur sama Tuhan, kemudian kita tunggu Tuhan jawabnya apa. Gitu ya. Terus yang kedua, kita ini resep yang sama, mencari kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Selalu dibilang berdoa dan baca firman Tuhan, berdoa dan baca firman Tuhan. Karena apa? Mungkin yang pertama kita isi itu adalah logos kita, pengetahuan kita. Tapi cepat atau lambat, pengetahuan kita akan menjadi rema. Pada saat kita membutuhkan, pada saat kita, walaupun mungkin saat itu kita nggak ngerti, kita baca apaan. Kayak sekarang kan, kalau kemarin tuh baca-baca yang terakhir tuh 2 Samuel, apa yang 1 Raja-Raja gitu kan, tuh bicara tentang raja-raja si ini, terus ini panglimanya si Yoab, kenapa dia bunuh si ini, kenapa bunuh si, kagak ngerti sih jujurnya juga. Maksudnya sedemikian kompleksnya itu cerita perjanjian lama itu tentang kayak gitu, tapi pasti ada maknanya tuh yang dibalik itu. Nah, firman Tuhan itu kita harus jejelin terus sama kita, suka nggak suka, karena ini kayak anak kecil aja, suruh makan. Kalau nurutin kehendaknya tuh anak kecil, suruh makan, dia pasti akan milih. Dia hanya mau makan yang manis, dia hanya mau makan yang enak, dia nggak mau makan yang nggak yang buat dia tuh memuakan gitu, yang membuat dia enak. Tapi suka nggak suka sebagai orang tua itu pasti akan dipaksa itu anak, entah berbagai macam cara, entah melalui makanan yang sifatnya dicampur, entah disodokin gitu kan, pokoknya makan gitu kan, sampai akhirnya tuh anak suka. Nah, begitu juga kita harus mencari kehendak Tuhan melalui firman Tuhan, baca terus firman Tuhan, jangan pernah berhenti. Apalagi kita punya gema, jangan lupa, pokoknya jangan sampai ketinggalan jauh, ya ketinggalan masih wajar lah, tapi jangan sampai lama-lama banget, capek ngejarnya nanti. Makanya gemanya rutin gitu, dibaca Alkitabnya. Lalu yang ketiga, kita menerapkan. Jadi kita pada saat baca, nggak cuma sekedar baca, nggak cuma sekedar pengetahuan, tapi kita melaksanakan firman Tuhan. Melaksanakan firman Tuhan setiap hari. Saya yakin 3 cara ini sebenarnya kita semua udah tahu, tinggal masalahnya kapan kita mau lakuinnya dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, sebagai ayat penutup, ini di Matius 5 ayat 8 dikatakan, ya kita sering dengar ini, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi saya bilang Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kenapa dibilang suci hatinya? Ya tadi, pada saat kita berdoa, kita introspeksi, kita fokus sama Tuhan, kita jujur sama Tuhan, dan kita tunggu jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan itu bisa juga berupa teguran, mengingatkan, mengintrospeksi diri kita, sehingga hati kita itu akan selalu terjaga, akan selalu suci, kita akan selalu mau mengampuni gitu. Nah, pada saat kita udah suci hatinya, yang kita topik ini nih, kita bisa temukan, mencari wajah Tuhan. Kita akan bisa melihat Allah. Kita akan dapat pribadinya. Kita bukan hanya dapat berkatnya. Dapat berkatnya selesai, dikasih selesai, orangnya pergi. Tapi kalau kita bicara kita pegang pribadinya, kita akan dapetin semuanya. Seperti yang tadi Salomo. Jadi sore hari ini di balik topik yang simpel ini, mencari wajah Tuhan, mudah-mudahan kita sama-sama bisa berintrospeksi dan kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, yang mungkin kita nggak pernah tahu tinggal sisa berapa lama lagi gitu. Yang pasti pada saat waktunya, apapun caranya, kita kembali ke hadapan Tuhan dengan keadaan layak. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari semua kita bersatu hati dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan, yang juga merupakan pedang bermata dua Tuhan, bukan hanya untuk yang mendengarkan Tuhan, tapi juga untuk yang berbicara sharing Tuhan, bahwa setiap kami butuh Engkau, setiap kami perlu Engkau Tuhan, dan hanya Engkau yang kami butuhkan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau begitu luar biasa dalam hidup ini Tuhan, dan kami mau Tuhan Engkau yang menjadi pemimpin dan raja di dalam hati kami Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, hati kami ini seringkali degil Tuhan, hati kami ini seringkali melenceng Tuhan dari apa yang Engkau kehendaki. Hati ini maupun daging ini seringkali malas Tuhan. Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan, meraja dan bertahtalah di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami setiap detiknya itu tidak berarti dengan sia-sia Tuhan.
dan setiap kami boleh menjadi alat bagi kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami materaikan setiap firman-Mu Tuhan, dan kami mau cari wajah-Mu Tuhan setiap hari Tuhan, setiap saat dalam hidup kami, selagi kami masih diberi kesempatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat sore teman-teman. Puji Tuhan, firman Tuhan sangat memberkati. Kita mau mendengarkan pengumuman. Yang pertama, terima kasih banyak untuk Ko William, untuk firman Tuhannya, mengingatkan kita semua kembali. Kiranya Tuhan terus berkati dalam pelayanan Ko William, keluarga dan pekerjaan Ko William. Dan kedua, kita masih bertemu kembali secara online jam 7 sore, jam 17 atau pukul jam 5 sore. Dan selanjutnya aku mengundang teman-teman juga tetap hadir di ibadah umum jam 10 pagi besok. Sekian dari pengumuman, kita mau tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kalau penyertaan Tuhan dan kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidup kami ya Bapa. Sampai sore ini kami boleh menikmati pujian, penyembahan, dan firman-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati pekerjaan, keluarga, terlebih lagi dalam pelayanannya untuk Ko William Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya firman yang boleh kami dengar pada sore hari ini boleh mengingatkan kami untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan dan lebih mau rajin lagi Tuhan untuk membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan juga yang memberkati teman-teman kami yang belum hadir pada sore hari ini. Tuhan juga memberkati setiap kami pada sore hari ini ya Bapa. Kiranya setiap kami mungkin sedang ada pergumulan, Tuhan yang mau tolong, Tuhan yang mau berikan jalan keluar, atau yang sedang sakit, Tuhan yang mau sembuhkan. Terlebih lagi Tuhan juga yang mau sembuhkan Mama Iren ya Bapa. Tuhan yang memberkati obat-obatan yang diminum, Tuhan juga memberkati dokter yang merawatnya. Kiranya Tuhan yang memberi kesembuhan untuk Mama Iren di dalam nama Tuhan Yesus. Mama Iren boleh sembuh ya Bapa. Tuhan juga yang memberkati bangsa negara kami ya Bapa. Tuhan memberkati dari pemimpin yang tertinggi sampai RT RW Tuhan. Kiranya para pemimpin boleh memimpin dengan bijaksana dan takut akan Tuhan ya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat bersyukur. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami siap untuk menerima berkat-Mu Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita, dan hari ini terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga, terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semua yang sudah mengambil pelayanan. Terima kasih. Iren gimana mamanya? Terima kasih. Mamanya gimana Iren?